Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita hari ini. Minggu kelima sesudah Pentakosta. Marilah kita beribadah. Dan untuk memulai ibadah, kita bersatu di dalam doa, kita bersatu teduh. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya di atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dari nomor 278 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat saat teduh. Katakanlah kepadanya,
Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Amin. Bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-86 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 16 sampai 17. Kita membacanya secara bersaut-sautan. Mazmur 86 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 16 dan ayat 17. Kita mulai. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Gloria Patri. Bersama umat yang percaya, mari kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel kita pada hari ini diambil dari Rom pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menempatkannya di dalam hati yang suci. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dari buku nyanyian kita nomor 276. Kau mencari intankah guna tajuk mahkota, hingga dalam limbahan ada intan berharga. Cari intan dan permata, jiwa bagi Tuhanmu, persembahkan kepadanya guna tajuk rajamu. Oh, dengarlah cerita jiwa-jiwa yang sesat, berikanlah pertolongan bagi orang yang benar. Cari intan dan permata, jiwa bagi Tuhanmu, persembahkan kepadanya guna tajuk rajamu. Amin. Saatnya kita mendengar warta jemaat. Salam. Pimpinan jemaat, speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan memberkati. Ada 10 topik doa yang ada di dalam nafiri kita. Marilah kita sama-sama mendoakannya. Yang ketiga, hari ini kita masih beribadah di rumah,
dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena tingkat penyebaran virus COVID-19 masih tinggi di Sumatera Utara, terutama juga beberapa waktu ini di kisaran. Oleh karena itu, marilah kita bersabar untuk dapat beribadah di gereja. Suatu waktu nanti akan kami beritahu informasi ketika kita bisa beribadah di gereja. Keempat hari ini CD dilaksanakan di gereja, masuk pukul 10 WIB. Dan hari ini kita di gereja maupun di rumah, kita mengumpulkan persembahan khusus untuk dana episkopal, dan amplop disediakan oleh gereja, dicantumkanlah di amplop itu. Terima kasih. Ada 16 orang yang tercatat di sini yang berulang tahun, namun jika ada saudara-saudara kami dan anak-anak kami yang belum tercatat atau salah tanggal lahirnya, mohon diinformasikan kepada kami, karena mungkin data-data yang disampaikan kepada kami tidak atau belum akurat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua jemaat kami yang berulang tahun. Kiranya panjang umur diberikan Tuhan kepada saudara. Tentang keuangan dapat kita lihat di nafiri kita masing-masing, baik persembahan-persembahan dan juga persembahan hendak nikah, persembahan pemberkatan nikah, dana sosial duka cita yang sudah tercantum, dan juga perpuluhan yang kita terima. Dan juga kita menerima ucapan syukur dari beberapa keluarga. Pertama dari keluarga mempelai pria dan mempelai putri yang telah berhasil atau sukses dalam melaksanakan acara martupul dan juga acara pemberkatan nikah, yaitu dari keluarga P. Panggabean Borusi Pahutar dan keluarga M. Sianturi H. Borusi Tohang. Kemudian dari keluarga mempelai wanita dan mempelai pria yang juga telah melaksanakan acara martupol, yaitu keluarga M. Simbolon dari pihak pria dan keluarga P. Hutasoid Boru Pasaribu, keluarga M. Simbolon Nahinan dan Inang Boru Sitorus maksud kami di sini. Kita juga menerima ucapan syukur dari keluarga Nyonya Manurung Boru Sitorus karena penyertaan Tuhan dalam keadaan sehat-sehat. Keluarga PHC Siagian Kwek Lili Boru Sitorus karena juga berkat Tuhan dan anak mereka dilantik pada tanggal 30 Juni 2020. Kita berdoa agar anak ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga B. Semanung Kalit Inang Boru Simanjuntak, beberapa waktu yang lalu Bapak Semanung Kalit berulang tahun, genap usia ke-75. Biarlah Tuhan memberkati. Keluarga Nyonya Limbong Boru Siagian karena berkat Tuhan dan pekerjaan dilindungi oleh Tuhan, dan juga keluarga Amarbun Boru Marpaung yang anak mereka Krisyalno Tama Marbun berusia 4 tahun pada tanggal 27 Juni yang lalu. Kita juga menerima ucapan syukur dari keluarga N. Manurung Boru Manik karena karya Tuhan menjaga dan melindungi keluarga tersebut. Inilah ucapan syukur yang kita terima. Kiranya ucapan syukur yang saudara-saudara berikan kepada gereja, kepada yang lainnya menjadi berkat bagi semua orang, dan Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau melindungi kami dalam hidup ini.
dan Engkau peliharakan kami di masa-masa COVID-19 sedang berkecamuk. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jagai kami Bapa, dan lalukanlah virus itu dari kami, sehingga kami semakin giat dan sehat untuk menyatakan firman-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan melindungi para hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada, melalui live streaming, video, ataupun melalui langsung. Jauhkanlah sakit penyakit, dan biarlah semuanya sanggup melakukan pelayanan dengan baik. Kami berdoa buat speaker dan majelis-Mu dimanapun mereka berada, di rumah maupun dalam bepergian. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi mereka, memberikan sukacita dan bahagia. Jemaat-jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada, biarlah kuasa Tuhan menjamah tubuh mereka, sehingga yang sakit boleh sembuh, yang lapar boleh dipuaskan, yang menderita boleh bersukacita, yang berduka cita boleh dihiburkan, yang bersukacita menyatakan firman-Mu dengan baik pula. Bapa, banyak saudara kami yang sakit, tapi kami percayakan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang belum mendapatkan keturunan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami hanya bisa bermohon, kalaulah Engkau mengizinkan Bapa, biarlah anak lahir dalam kehidupan mereka. Mereka yang lansia Bapa, kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya dalam menghadapi panggilan Tuhan yang terakhir, mereka siap dan bersukacita. Dan anak-anak kami yang studi, yang mungkin terganggu oleh karena masalah COVID ini, biarlah Tuhan mereka mohon ampun kepadamu, supaya mereka tetap belajar dan belajar menghilangkan kemalasan dalam tubuh mereka. Karena kami tahu Tuhan, kemalasan akan membawa suatu bencana dalam kehidupan mereka. Kemalasan juga menuntut mereka untuk tidak melakukan pekerjaan, dan akhirnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan di mana saja. Karena itu ya Bapa, walaupun mereka tidak mendapatkan pekerjaan, bukakanlah pintu pekerjaan bagi mereka, dan buatlah hati mereka tidak menjadi malas, melainkan mereka menjadi rajin untuk studi maupun bekerja. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah panjang umur di sebelah kanannya dan kelimpahan harta berkat sorgawi ada padanya. Secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Bapa. Temanilah Tuhan dan berikan hikmat kepada Bapak Presiden, kepada MPR DPR, kepada Gubernur dan Bupati. Biarlah Engkau berikan hikmat itu untuk menjadi bertanggung jawab atas segala apa yang dia emban tugaskan. Demikian juga para dokter dan perawat bidan yang berfungsi untuk menyelamatkan kesehatan tubuh umat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat, bahkan kekuatan imun yang kuat bagi mereka, supaya di dalam merawat mereka tidak terkena virus ataupun bakteri yang mengancam hidup mereka. Peliharakan keluarga mereka Bapa, dan peliharakan hidup mereka. Kami berdoa buat aparat pemerintah,
baik itu sipil, baik itu tentara, dan juga para pekerja-pekerja yang lain Tuhan. Biarlah Engkau melindungi dan mengayomi mereka semua. Jauhkan dari kami dan dari semua umat Tuhan dan dari orang-orang yang berkepoten untuk Indonesia ini Bapa, korupsi ataupun KKN yang berlebihan. Biarlah Tuhan kami hidup sejahtera dengan kasih Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, tetapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah memberikan dengan hati yang rela dan bersih. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Baik, mari kita sama-sama menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian nomor 150. Ku perlukan juru selamat agar jangan tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar. Bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Perlukan juru selamat karena imanku lemah. Ia menghibur, menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar. Bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena cinta kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, selalu baru setiap pagi. Itulah yang kami syukuri, yang memberi kekuatan dan semangat bagi kami di dalam menjalani hari-hari hidup di dunia ini. Firman-Mu akan berkumandang, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan mengajari hamba-Mu dan memberkati setiap telinga yang berikan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dari Matius pasalnya yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-39. Saya akan membacakan bagi kita. Matius 10 ayat 24 hingga 39, demikianlah firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau membagikan satu tema bagi kita lewat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu jangan takut dan malu menjadi saksi Kristus. Jangan takut dan malu menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, terkadang di dalam kehidupan kita kata takut dan malu ini adalah hal yang sudah kita pahami di dalam kehidupan kita. Khususnya di saat masa-masa sekarang, banyak orang yang dilanda rasa takut. Takut yang disebabkan oleh pandemik yang sedang melanda dunia. Khususnya juga kita yang ada di Asahan ini. Banyak orang yang merasa sungguh ketakutan dengan banyaknya orang-orang yang terpapar dengan virus corona ini. Ketakutan itu menghantui jiwanya sehingga membuat tubuhnya menjadi sakit. Dia tidak bisa berpikir dengan tenang, dia tidak bisa berpikir dengan baik, sehingga
kehilangan keseimbangan di dalam hidupnya. Namun takut yang dialami pada masa ini bukanlah menjadi satu ketakutan yang akan menghalangi kita untuk menjadi malu memberitakan Kristus Yesus. Rasa takut yang diberikan oleh dunia ini, pandemik ini, tidak akan membuat kita menjadi malu menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, rasa takut yang ada di dalam dirimu, rasa takut yang menguasai pikiranmu, hari ini mari serahkan kepada Kristus. Zaman sekarang banyak orang juga ketakutan menyaksikan Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita tidak menyadari bahwa firman Tuhan sudah mempercakapkan, sudah menegaskan kepada kita bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus, dia disuruh pergi dan diutus bukan ke tempat yang aman, bukan ke tempat yang nyaman, bukan ke tempat yang tenang. Tapi firman Tuhan berkata di dalam pasal 10 ini bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa setiap saat, setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang berjuang mempersaksikan dan memperkatakan Kristus Yesus, maka dia akan berhadapan dengan banyak tantangan. Dia akan berhadapan dengan banyak penolakan, bahkan penganiayaan, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa nyawanya pun akan terancam. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Akan banyak pertentangan kalau firman Tuhan ini kita sudah membicarakannya, membacanya, bahwa musuh dari orang-orang adalah seisi rumahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, terkadang musuh itu tidak jauh dari kita, tapi orang-orang yang ada di lingkungan kita, orang-orang yang seharusnya mendukung kita, tapi justru menjadi penantang di dalam hidup kita. Kenapa? Apa masalahnya? Masalahnya bukan benci dengan kita, tetapi benci dengan firman Allah yang kita beritakan, benci dengan firman Allah yang menjadi gaya dan pola hidup kita, sehingga itu menjadi satu hal yang bertentangan dengan hidup dan gaya mereka yang memberikan dirinya untuk patuh dan taat kepada dunia ini. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan adanya pertentangan-pertentangan itu sering membuat orang-orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Kristus menyangkal imannya. Dia tidak punya keberanian, dia tidak punya kekuatan untuk boleh berdiri kepada dasar imannya, yaitu Kristus Yesus, bahkan mempertahankan karakter itu di dalam hidupnya sehari-hari, atau bahkan menjadi kompromi dengan cara-cara yang dibuat oleh dunia ini. Tahukah Bapak Ibu bahwa dunia ini dengan segala keinginannya selalu menawarkan kenyamanan, selalu menawarkan kesejahteraan yang palsu yang hanya bisa dinikmati selama di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau dunia ini menawarkan kenyamanan hanya untuk keselamatan di dalam dunia ini, membuat dia kompromi, takut dengan kehilangan nyawa dan hidupnya, tapi tidak mampu memberi keselamatan kepada nyawa dan jiwanya. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari firman Tuhan yang sudah kita baca, supaya kita tidak takut
menghadapi kondisi dunia yang kacau ini. Supaya kita tidak malu mempercakapkan dan menghadirkan gaya hidup Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Apa yang harus kita pegang? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus memahami dan menyadari bahwa kuasa dari setiap penguasa-penguasa di dalam dunia ini terbatas. Kuasa yang mereka miliki terbatas. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-17 dari pasal 10 ini, di situ dikatakan Bapak Ibu, tetapi waspadalah terhadap orang, karena akan ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di dalam rumah ibadah. Akan ada yang menyerahkan kamu. Berarti tantangan seperti yang kita bicarakan di atas tadi ada di dalam setiap kehidupan kita. Penguasa-penguasa dunia ini yang tidak percaya kepada Kristus Yesus sering memberi kesulitan, kesusahan bagi orang-orang yang mempercayakan hidupnya. Bahkan dia berkata hidup di dalam Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena dunia ini jalannya licin. Dunia ini banyak kelok-keloknya, sehingga sering membuat orang terjatuh. Dia berpikir dengan mengikuti kompromi dengan jalan dunia ini, maka hidupnya nyaman dan aman. Iya. Salah satu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita hidup di tengah-tengah saudara-saudara kita yang membuat dirinya mengatakan dirinya kami orang mayoritas, dan orang mayoritas itu pasti lebih diutamakan daripada orang yang minoritas. Mungkin Bapak Ibu di dalam ruang lingkup pekerjaan dihimpit, tidak memiliki ruang yang leluasa untuk meniti karir, bahkan menaikkan jenjang jabatannya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti jalan dunia, maka kita akan kompromi di dalamnya. Kita akan tidak mengakui Yesus di dalam hidup kita, maka kita akan mengikutinya. Saudara, hati kita akan menjadi gentar dan takut. Takut anak-anak kita tidak akan memiliki kehidupan yang dibutuhkan jasmaninya. Tapi ingatlah akan firman Tuhan yang berkata kepada kita dalam Matius 16 ayat 26. Di situ dikatakan Bapak Ibu, jika kamu memiliki seisi dunia ini, contoh jabatan, kesenangan, kenyamanan, tetapi jika kamu kehilangan nyawamu, apa gunanya? Mungkin kita bisa memberi fasilitas bagi setiap keturunan kita, tapi itu hanya dunia ini. Kita tidak bisa memberikan kepada mereka keselamatan jiwanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu pernah mengingat kisah Munson dan Liman, seorang martir yang ada di tanah Batak. Mereka meninggalkan bangsanya, meninggalkan negaranya, meninggalkan keluarganya, kesenangan, kenyamanan hidupnya, pergi ke tanah Batak untuk memberitakan, mempersaksikan firman Allah tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa rasa gentar. Mereka hadir di tanah Batak, berhadapan dengan penguasa-penguasa di tanah Batak. Karena Injil yang mereka beritakan, mereka akhirnya terbunuh. Apakah mereka menyesal dengan itu? Atau apakah mereka merasa bahwa mereka akan menganggap dirinya bodoh? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara-saudara. Pelayanan pengorbanan yang mereka alami saudara-saudara membuahkan hasil, sehingga firman Tuhan, berita keselamatan itu sampai kepada kita pada saat ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu menyadari, kita perlu memahami bahwa kita berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius tadi bahwa kita lebih berharga dari seekor burung
pipit. Kalau dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Artinya burung yang kecil itu sendiri pun dipeliharakan Allah, tidak akan jatuh ke bumi tanpa kehendak Allah. Apalagi kita manusia yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kita berharga. Kalau berharga itu berarti disimpan dengan baik. Kita dipelihara seperti biji mata. Kita dijaga, dilindungi, tidak akan dibiarkan terhilang. Itu janji daripada Allah. Itu janji penyertaan Kristus bagi setiap orang yang menganggap dirinya adalah utusan Kristus, memberitakan dan mempercakapkan kebenaran firman Tuhan. Kita berharga, karena itu kita diberi kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia. Kasih karunia itu bukan kita dibayar dengan emas ataupun perak sehingga kita bisa membelinya dengan apa yang kita punya, tetapi kita berharga karena sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah pengorbanan Kristus Yesus, satu kali untuk selamanya. Roma pasal 6 tadi kita sudah membacanya, bahwa kita sudah diberi kasih karunia. Paulus mempertanyakan, apakah dengan adanya kasih karunia itu kita boleh bebas berbuat dosa? Jawabnya tidak. Justru karena kasih karunia itulah kita harus menghambakan diri kita, meletakkan diri kita di bawah perintah dan kehendak Bapa. Itulah buktinya kita berharga. Itulah buktinya kita meresponi bahwa kita tidak takut akan apa yang mengancam diri kita. Kita tidak takut dan malu mempercakapkan kebenaran firman Tuhan, karena kita berharga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kasih karunia yang diberikan dalam pengorbanan Yesus Kristus itu harus kita buat lebih berharga lagi dengan gaya dan pola hidup kita. Takut akan Tuhan, tunduk dan taat pada kehendak Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tadi kita sudah disadarkan dan diingatkan bahwa kuasa dunia ini, penguasa dunia ini terbatas, dan kita diingatkan bahwa kita berharga, kita diberi kasih karunia oleh pengorbanan Kristus Yesus, maka yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus menyaksikan Yesus. Kenapa? Karena orang yang menyaksikan Yesus, mengakui Yesus di dalam setiap langkah kehidupannya, tidak akan menjadi sia-sia. Seorang martir Jim Elliot, misionaris di Ekuador, pernah berkata, orang yang melepaskan apa yang bisa hilang untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang bukanlah orang bodoh. Orang yang melepaskan apa yang bisa hilang, yang bisa hilang itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia ini hilang lenyap dengan segala kemegahannya. Jabatanmu, harga dirimu, kekayaanmu, semuanya itu akan hilang. Tapi dikatakannya tadi, tetapi orang yang mendapatkan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang bukanlah orang bodoh. Apa itu Bapak Ibu yang tidak bisa hilang? Yang tidak bisa hilang adalah imanmu kepada Yesus, kemauanmu melakukan perintah Yesus. Itu tidak akan hilang darimu, walaupun dunia ini menganggap engkau bodoh, karena salib bagi orang Yahudi adalah pemberitaan yang bodoh dan konyol. Tetapi orang yang memberitakan Kristus, dia kehilangan nyawanya, dia tidak bodoh. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, barang siapa menyangkal Yesus karena dunia ini, maka Yesus akan menyangkalnya di hadapan Bapa. Satu hal yang luar biasa dan mengerikan, apa yang kita kerjakan sekarang, penyangkalan yang kita lakukan sekarang lewat kehidupan kita, tindak tanduk perkataan kita, maka itu juga akan Yesus lakukan. Ketika kita menyangkal Yesus, maka Yesus akan menyangkal kita di hadapan Bapa. Sungguh luar biasa, mengerikan. Tidak ada pembela kita. Yesus tidak mau mengakui kita.
Oleh sebab itu dia berkata, tetapi barang siapa yang mengakui aku, maka aku juga akan mengakui di depan Bapakku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya. Bapak Ibu, pelihara nyawamu di dunia ini dengan memberitakan, mempersaksikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, saksikanlah imanmu, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberi kami kekuatan, keberanian menjadi saksi-Mu, mengutus kami ke tengah-tengah dunia ini. Kami percaya penyertaan dan pemeliharaan-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Allah peduli dengan kami. Allah akan memperlengkapi, mempercukupkan hidup kami. Namun kami bermohon kepadamu, tambahkan iman kepada kami, teguhkan iman kami, sehingga kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu, utusan-utusan-Mu yang setia sampai akhir hidup kami, mempercakapkan, menyaksikan tentang Kristus yang hidup dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang akan datang kembali untuk menghakimi setiap orang-orang yang percaya dan tidak percaya. Di dalam nama Yesus yang kudus, kami bersyukur kepada Bapa di surga, jadilah kehendak-Mu. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bernyanyi dari nomor 151 ayat yang pertama hingga yang kedua. Yesus milikku selamanya, aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi limpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Saudara, jangan takut dalam situasi apapun yang terjadi. Jangan malu, percakapkan, beritakan tentang Yesus dalam hidupmu lewat tingkah langkahmu sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Kepada Allah beri puji. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa,
persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus. Itulah yang memberi kekuatan, keberanian kepadamu, menyertai, melindungi dan memberkati engkau dari hari ini, besok, hingga Maranatha. Amin. Shalom bagi kita, Tuhan memberkati. Shalom.